Ayat ini sesungguhnya bicara tentang sebuah peperangan. Dan peperangan ini yang paling penting utamanya adalah bagaimana waktu kita berperang kita nih bisa menaklukkan, bisa meruntuhkan yang namanya benteng-benteng musuh. Yang kita mau belajar intinya adalah benteng musuh ini bicara apa buat kita di masa kini. Hal pertama yang saya coba sodorkan, saya sampaikan sama saudara. Ketika seseorang mau menyerang satu bangsa, menyerang kota lain, maka yang pertama harus ditaklukkan adalah pertahanannya. Di masa lalu, sebutlah di masa perjanjian lama atau di masa sejarah, di masa lampau, kalau satu bangsa, satu kota dia invasi menyerang satu bangsa lain atau kota lain, maka yang pertama dilakukan oleh bangsa itu adalah serang dulu pertahanannya, runtuhkan dulu pertahanannya. Dan di masa lalu, di masa sejarah, yang namanya pertahanan musuh, pertahanan satu bangsa itu adalah bentengnya. Makanya kalau satu kota, satu bangsa bentengnya sudah dihancurkan, bentengnya sudah diruntuhkan, ditaklukkan, maka kota itu, bangsa itu sangat mudah sekali untuk ditaklukkan, dikalahkan. Musuh sewaktu-waktu bisa menyerbu. Musuh sewaktu-waktu bisa menyerang, mengalahkan kota itu. Kenapa? Tidak ada pertahanannya lagi. Benteng itu pertahanan. Makanya dalam sebuah peperangan yang mesti dihancurkan dulu, dikalahkan adalah pertahanannya dulu. Bentengnya mesti ditaklukkan, dihancurkan dulu. Nah, ayat ini bicara apa buat setiap kita? Nah, ayat keempat, ayat ini bercerita kepada kita, mengatakan kepada kita, peperangannya ini cuman bukan peperangan jasmani. Peperangan ini buat kita, Alkitab katakan buat kita, ini adalah peperangan yang tidak kelihatan. Ini peperangan rohani, bukan peperangan secara fisik, ya, yang hadap-hadapan gitu, head to head, enggak. Coba saya baca ayat yang keempat ya. Saya coba tunjukkan, perkenalkan ini kepada saudara. 2 Korintus 10 ayat 4 berkata begini untuk kita. Karena dikatakan senjata kami, ya, dalam perjuangan atau dalam peperangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntuhkan apa? Benteng-benteng. Jadi jelas 2 Korintus 10 di ayat yang keempat, peperangan yang sedang kita pelajari dalam hidup kita bukanlah peperangan secara fisik, bukan peperangan secara jasmani yang senjatanya adalah fisik, jasmani, pedang, tombak, panah atau lembing, bukan senjata fisik, tapi senjatanya pun dikatakan senjata rohani, bukan senjata duniawi, pedang, panah, tombak. Senjatanya pun senjata rohani yang tidak kelihatan, senjata yang dikatakan diperlengkapi dengan kuasa Allah. Tetapi meskipun senjatanya ini kuasa Allah tidak kelihatan, senjata ini ampuh. Ampuh untuk apa? Meruntuhkan benteng-benteng musuh. Nah, pertanyaannya yang diajukan buat setiap kita begini. Lalu benteng-benteng musuh yang diruntuhkan, yang kita tawan, yang kita taklukkan, benteng musuh yang dihancurkan ini, benteng ini bicara apa buat kita? Apa sih maksudnya benteng di sini buat setiap kita? Berdasarkan ayat yang kelima, benteng itu ternyata bicara pikiran kita. Saya baca ya, saya tunjukkan ayat kelima. Benteng bicara pikiran kita mesti dikalahkan. Ayat 5 berkata begini, kami dikatakan mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Perhatikan kalimat ini, kami menawan. Saya ulang ya, dikatakan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan pikiran ini kepada Kristus. Yang amazing, begitu yang luar biasa. Kata pikiran di sini dalam terjemahan King James Version, atau saya melihat dalam terjemahan versi bahasa Inggris yang lain,
kata pikiran itu disalin dengan kata imagination, imajinasi. Saya coba kejar, selidiki, pengen cari tahu imajinasi. Ternyata dalam terjemahan KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, imajinasi itu artinya adalah daya pikir kita. Daya pikir yang mengangan-angankan, daya pikir yang membayang-bayangkan. Semua bayangan kehidupan di depan yang belum terjadi, kita membayangkan itu, kita mengangan-angankan itu di daya pikir kita. Itu imajinasi. Jadi kalau saya lengkapi kalimat ini berkata gini, kami menawan segala imajinasi. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan pikiran itu kepada pikiran Kristus. Benteng yang harus kita runtuhkan dalam hidup kita, benteng yang kita mesti taklukkan, ternyata musuh itu adalah pikiran kita sendiri. Dalam peperangan kehidupan ini, setiap orang pasti punya peperangan kehidupan. Mungkin ada orang berperang dengan penyakitnya, dengan kankernya. Ada orang berperang dengan keuangannya yang mau ambruk. Ada orang berperang dengan pekerjaannya sedang menghadapi jalan buntu. Itu situasi yang ada hari ini. Anda mungkin berperang dengan macam-macam dengan kehidupan di dunia ini. Dan ternyata untuk kita bisa menang, keluar sebagai pemenang dalam pertempuran, peperangan kita. Ternyata Alkitab ayat 4 dan 5 mengajar kita kemenangan kita ditentukan di imajinasi kita. Kemenangan kita ditentukan oleh pikiran kita. Sebab itu pagi ini kita membahas pelajaran bahwa kehidupan kita itu menjadi seperti yang kita pikirkan. Menang kalahnya kita itu menjadi seperti kita pikirkan. Karena pikiran kita itu sekaligus menjadi benteng kita, pertahanan kita. Makanya yang kita mesti taklukkan, pikiran kita ditaklukkannya di pikirannya Kristus. Pikiran kita mesti tunduk kepada pikiran Kristus. Kalau enggak, ini jadi benteng yang kuat, penghalang kuasa Tuhan bekerja. Menghalangi yang Tuhan sediakan, kita gak bisa terima. Tuhan katakan, aku memberkati kamu. Kita berpikir, mustahil. Tuhan berkata, oleh bilur-bilurku, kamu telah disembuhkan. Karena pikiran kita, karena tubuh kita sakitnya payah. Lalu kita berpikir gini, kita pasang benteng. Kita berkata, kayaknya gak mungkin deh saya sembuh. Oh, kanker kok ini. Kayaknya saya gak bisa sembuh. Dokter katakan parah, udah kadaluarsa, terlambat saya datang sama dokter. Kita belum sudah pasang benteng. Pikiran kita bisa jadi benteng musuh kita. Tahukah Anda, saya setuju dengan banyak hamba Tuhan, bahkan orang di luar sana berkata bahwa sesungguhnya peperangan yang terhebat dan terbesar sepanjang sejarah abad manusia itu justru ada di pikiran kita. Peperangan yang paling besar dan hebat dalam sejarah abad manusia itu bukan di luar sana, di pikiran peperangannya hebat. Coba bayangkan kalau pikiranmu dipenuhi dengan ketakutan. Pikiran saudara lagi hidup ini dipenuhi dengan keputusasaan, frustasi. Maaf kata-kata saya, setengah mati loh bawa hidup ini. Satu hari kita lewati berat loh. Satu hari kita lewati tidak gampang loh saudara. Karena pikiran kita sudah ada benteng ketakutan, Anda akan dikuasai itu. Karena kita menjadi seperti yang kita pikirkan. Medan peperangan yang paling kuat itu di pikiran. Makanya kita mau belajar, pikiran kita mesti ditundukkan di bawah pikiran Kristus. Kalau pikiran kita berkata, tidak mungkin. Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bisa gak pikiran kita tunduk sama pikiran Kristus? Setiap janji Allah yang tertulis dalam firman Allah, setiap perkataan-perkataan firman Allah itu adalah pikirannya Tuhan untuk kita. Anda nangkap ya, saya ulang. Setiap perkataan firman dalam Alkitab, setiap janji-janji Allah, perintah Allah, bukankah itu semuanya bersumber dari pikirannya Allah yang ditaruh di firman Allah untuk kita? Anda boleh jenius, kita boleh sepintar-pintarnya jadi orang. Logika kita boleh bermain, hebat kita. S1, S2, S3, silakan kejar ilmu, silakan jadi orang yang pintar. Tapi ingat, sepintar-pintarnya logika pikiran kita harus tetap tunduk pada pikiran Kristus. Sepintar-pintarnya logika kita, iman kepada firman Kristus, iman kepada pikiran Kristus itu harus lebih tinggi di atas pikiran kita.
Pokoknya begini singkatnya pendeknya, pikiran kita harus bisa ditundukkan dengan pikiran Kristus. Kadang-kadang pikiran kita berkata, kayaknya nggak bisa, kayaknya nggak mungkin. Tapi firman Allah berkata, bisa mungkin, aku lebih besar dari masalahmu. Bisa tunduk gak pikiran kita? Kalau kita nggak bisa tunduk, itu benteng mesti ditundukkan, dihancurkan, ditaklukkan. Sebab musuh kegagalan kita itu apa? Pikiran kita. Kita jadi seperti yang kita pikirkan. Saya kasih contoh. Contoh lihat dalam Bilangan pasal 13 ayat 17 sampai 20, tidak usah dibaca. Ini kisah tentang 12 pengintai. Dalam ayat 17 sampai 20, Musa hanya memerintahkan 12 pengintai hanya untuk mensurvei. Lihat ya, keadaan tanah di sana baik atau tidak, subur atau tandus. Kamu lihat ya penduduknya. Penduduknya banyak atau sedikit di tanah Kanaan. Mereka itu orang-orang yang kuat penduduknya atau orang yang lemah. Kamu lihat pohon-pohon di sana. Pohonnya subur gak? Pohonnya menghasilkan buah gak? Gimana keadaan pohon-pohonnya? Ada penghasilannya gak? Ada keuntungannya gak? Lihat, kota Kanaan itu punya pertahanan kubu atau tidak? Suruh mensurvei saja. Suruh mengamati, melihat. Gak boleh bikin trik. Gak boleh menyerang apapun. Hanya mengamati seluruhnya seentero dilihat. Itu perintah Musa kepada 12 pengintai dalam Bilangan 13 ayat 17 sampai 20. Lalu dalam gambar berikutnya saya tunjukkan 12 pengintai pulang kasih laporan. Kita lihat 10 pengintai itu bikin laporan yang langsung membuat pikiran mereka tertutup semuanya. Shut down everything semua, tertutup pikiran mereka. Langsung putus asa. Sebab di ayat Bilangan 13 ayat 27 sampai 33, kalau Anda baca di ayat ini, saya baca sedikit saja ya. Saya terangkan pendek, nanti saya mau bicara sesuatu yang lebih penting dari ini, perhatikan. Mereka menceritakan 10 pengintai kepada Musa dan bangsa Israel tentunya. Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Mulai mereka bikin laporan. Hanya kata mereka, bangsa yang diam di negeri itu kuat. Kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu. Dan ini betul ya laporannya. Dan sangat besar. Juga keturunan Enak, suku bangsa Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus dan orang Omori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ayat 31 lewat terus, 31 lewat, next. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Ini 10 pengintai, pikirannya disampaikan lewat perkataan. Kita gak bisa maju menyerang bangsa itu. Kenapa? Karena mereka lebih kuat daripada kita. Terus juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang raksasa dibanding belalang kami kecil, dan demikian juga mereka terhadap kami. Terus juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk 10 pengintai ini tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Padahal enggak ya. Ini kan pikiran mereka yang ngawur ya. Penduduknya dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Intinya begini, mereka berkata apa? Kita gak bisa masuk. Kita gak mungkin bisa maju menyerang mereka. Mereka lebih kuat dari kita. Mereka raksasa, kita belalang. Kita dimakan sama mereka. Bahkan dikatakan kita ditelan. Tanpa dikunyah, ditelan. Gelap, langsung ditelan. Langsung takut. Saya katakan tadi di bagian cerita ini. Itu pikiran mereka langsung tertutup loh orang Israel. Langsung tenggelam pikiran mereka. Langsung shut down everything. Gak bisa mikir apa-apa. Oh kalau gitu kita gak bisa maju ya. Ya sudah pulang saja kita balik ke Mesir. Perhatikan, yang diamati mereka olah di pikiran dan mereka laporkan. Akhirnya apa? Mereka takut. Beda dengan Yosua dan Kaleb. Makanya dari mayoritas, termasuk 10 pengintai ya, mayoritas bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir, semuanya gagal.
Semuanya mati di padang gurun. Semuanya tidak bisa mendapatkan kemenangan janji Allah memasuki tanah Kanaan. Kenapa? Kita jadi seperti yang kita pikirkan. Mereka berpikir gini, oh berarti kita gak bisa masuk ya. Masalahnya lebih besar dari kita. Sana raksasa mereka kuat, kita gak mungkin bisa mengalahkan mereka. Langsung tenggelam pikiran mereka. Langsung penuh pikiran mereka. Ya kalau gitu kita kalah. Dan kita jadi betul seperti kita pikirkan. Semuanya gak bisa masuk. Cuman 2 yang masuk. Generasi yang keluar dari tanah Mesir. Semua yang lahir di tanah Mesir cuman 2 orang masuk. Yosua dan Kaleb. Bagaimana kita bisa menaklukkan raksasa masalah? Lihat sikap optimis, pikiran optimis daripada Kaleb dan Yosua. Mereka berkata begini. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya. Apa kata Yosua sama Kaleb? Tidak, lihat. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Di ayat yang lain, yang menyertai kita, Tuhan kita, itu lebih besar daripada mereka. Mereka besar, tapi Tuhan kita lebih besar. Kita menang, kita makan mereka, kita telan mereka. Kita bisa maju dan kalahkan mereka. Ini pikiran yang optimis loh. Walaupun di depan masalah besar. Peperangan yang paling besar, peperangan yang paling hebat itu bukan melawan realita yang ada. Peperangan yang besar dalam hidup kita bukan melawan situasi kondisi yang kita hadapi sekarang. Peperangan terbesar itu di pikiran kita, berkecamuk kita berpikir. Medan peperangan terhebat itu di pikiran kita. Iya ya kayaknya jalan buntu ya. Kayaknya kita gak bisa menang. Aduh kayaknya kita ini bangkrut. Saya cuma mau ingatkan saja bagian sebagai hamba Tuhan. Kita itu akan jadi seperti yang kita pikirkan. 10 pengintai dengan mayoritas semua bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Semuanya gagal. Hanya Yosua dan Kaleb dan generasi yang lahir di padang gurun. Generasinya Yosua berhasil menang masuk tanah Kanaan. Berhasil menaklukkan para raksasa. Kenapa berhasil? Pikirannya optimis. Tuhan kita lebih besar daripada mereka semuanya. Peperangannya di sini kita akan jadi seperti yang kita pikirkan. Ada satu ayat yang sering saya ajarkan sama saudara. Amsal 23:7. Ayat ini bicara kita menjadi seperti yang kita pikirkan. Lihat ayat ini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Terus di dalam terjemahan bahasa Inggris hanya 7a saja ya. Bahasa Inggris katakan, for as he think in his heart, so is he. Orang itu akan menjadi seperti apa yang dia pikirkan dalam hatinya. Jadi apa yang dipikirkan orang dalam hatinya, dia akan jadi seperti itu. So is he. Bagaimana ya kehidupan kita? Kita akan jadi seperti yang kita pikirkan. Yang kita angan-angankan, yang kita bayang-bayangkan dengan daya pikir kita. Kita akan menjadi seperti imajinasi kita. Imajinasi kita tentang pikiran Tuhan seperti apa. Kadang kita mengimajinasikan kayaknya bangkrut deh. Kayaknya buntu ini jalannya. Tapi ingat, ketika pikiran kita berkata seperti itu, ingat sama firman Allah, pikiran Allah. Pikiran kita harus tunduk kepada pikiran Kristus. Tapi firman Allah berkata, dia sanggup menolong aku. Tapi firman Allah, pikiran Tuhan berkata, dia lebih besar dari segala masalahku. Biarlah benteng itu ditaklukkan. Benteng yang keras itu pikiran kita. Itu mesti ditaklukkan, itu mesti dihancurkan dengan apa? Pikirannya Kristus. Pikiran Tuhan itu ada di firman Allah. Dia lebih besar dari segala masalah kita dan urusan kita. Pikiran Tuhan itu yang sanggup menolong kita. Pikiran Tuhan itu solusi kita. Pikiran Tuhan itu bisa mendobrak, menghancurkan benteng-benteng pikiran kita. Yang tadi berkata, nggak mungkin, mustahil, nggak bisa, kayaknya parah, kayaknya mati. Coba bayangkan kalau itu yang kita pikirkan. Jadilah kita seperti itu. Pelajaran dari Ayub yang paling pantas berkata seperti itu. Ayub pernah berkata begini, Ayub 3:25. Karena yang kutakutkan, ketakutan itu ada dalam pikiran. Dalam jiwa itu ada kehendak, ada perasaan, ada pikiran. Ketakutan itu dalam pikiran. Karena yang kutakutkan berkecamuk dalam pikiran Ayub. Itulah yang menimpa aku. Ini sebuah kesaksian dari Ayub. Dan yang kucemaskan, cemas pun ada dalam benteng pikiran kita. Itulah yang mendatangi aku.
Jadi semua yang kita pikirkan kita jadi seperti itu. Makanya betapa pentingnya waktu pikiran kita takut, waktu pikiran kita cemas, tunduklah pikiranmu pada pikiran Kristus. Tapi Tuhan gak berkata begitu kok. Tuhan berkata dia menjamin hidupku. Tuhan berjanji dia menolong aku. Tuhan berkata kuasanya lebih besar dari ketakutanku. Ingat perkataan Tuhan. Pinter boleh. Jenius silakan. Tapi pikiran itu mencernanya cuma sebatas ini. 1 tambah 1 sama dengan 2. 5. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 5 tambah 5 sama dengan 10. Tapi kalau pikiran Kristus itu beda. Diceritakan dalam Alkitab pikiran Kristus. 5 ditambah 2 dibagi 5.000 orang. Masih ada lebihnya 12 keranjang penuh. Itu nggak masuk di pikiran. Pikiran benteng pikiran berkata nggak mungkin, mana bisa 5 tambah 2. Kok bisa dibagi 5.000 orang, masih ada sisa kelebihannya. Surplusnya 12 keranjang. Dah masuk logika. Makanya sepinter-pinternya logika kita tetap mesti tunduk sama pikiran Kristus. Yang nggak mungkin buat pikiran kita, semuanya mungkin buat pikiran Allah. Ketika Allah mencipta, tidak ada apa-apa. Itu lewat pikiran. Baru dia berkata, jadilah terang, jadilah alam semesta. Semuanya jadi. Pikiran kita menentukan perkataan kita. Pikiran kita menentukan tindakan kita yang kita ambil. Kalau ada pikiran takut, lihat tindakan orang takut seperti apa. Kayak ayam bertelur, mondar mandir, mesin tangan, ya, keringat dingin. Kenapa? Ada langsung tahu, kamu ketakutan kenapa? Pikirannya dipenuhi ketakutan. Kita jadi seperti yang kita pikirkan. Makanya tunduklah kepada pikiran Kristus. Itu dalam peperangan kehidupan, bagaimana kita bisa menang. Pikiran kita benteng ini harus tunduk sama pikiran Kristus. Bahwa Tuhan lebih besar, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia bisa menyelamatkan, menolong kita. Saya coba sederhanakan, saya kaitkan dengan diri kita. Bertahun-tahun yang lalu, tentu Anda tahu ini, ada seorang, sebutlah profesor doktor yang bernama Masaru Emoto dari Jepang. Dia mengadakan satu studi sains. Anda bisa Google, searching di Google ya. Apa yang saya katakan ini ada di Google ya. Saya cuma membaca, mengalihkan sama saudara. Tapi ini penting. Ini menjadi perenungan saya dalam beberapa hari kemarin itu saudara ya. Saya tertarik dengan studi sains dari Profesor Dr. Masaru Emoto tentang water experiment. Riset eksperimen tentang air. Dalam studi risetnya ini, dia menaruh beberapa air di botol. Coba next gambar berikutnya diperjelas. Ditaruh di botol atau gelas. Lalu air itu kan bening ya. Air itu tadinya tidak ada warna apa adanya begitu air. Nah ketika air itu dikasih label. Bukan berkata, bukan ngomong sama air. Tapi cuma dikasih label saja. Dikasih kata-kata, ditempel, di letter itu dikasih tempel kata-kata. Yang pertama dikasih kata thank you. Berapa lama kemudian air yang dikasih kata thank you itu diambil. Air itu kan molekul ya. Air itu terdiri dari molekul-molekul. Kasih penduluan sedikit ya. Jadi sebetulnya di sekitar kita itu banyak molekul. Ada search yang di Google. Tubuh manusia, tubuh kita itu kan terdiri dari 70% air. Tubuh kita 70% air. Jadi kalau saya tanya sama saudara, di sekitar kita tuh banyak air enggak? Banyak, selain tubuh kita ya. Ada jangan ngomong di sungai, di laut, di gelas, enggak. Di sekitar kita banyak angin. Oksigen yang kita hirup bukankah itu mengandung molekul air? Ada baca Kejadian pasal 1, dikatakan bumi itu belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, dikatakan menutupi samudera raya. Jadi alam semesta, Kejadian 1 ayat 1 dan 2 itu ditutupi samudera raya. Jadi alam semesta itu ditutupi sama air. Sekitar kita itu banyak air. Selain tubuh kita, oksigen yang kita hirup itu molekul air. Dan luar biasanya begini, Dr. Masaru Emoto menemukan itu air yang bening tadinya itu dikasih label tulisan, hanya tulisan letter thank you. Diambil airnya, dipakai kaca pembesar, itu membentuk molekul. Air itu kan molekul, membentuk molekul air, bentuknya seperti itu. Ada lihat di gambar, tahan gambarnya ya, sampai saya selesai ngomong. Membentuk gambar seperti itu. Molekulnya air indah ya,
kayak ada bunga begitu bentuknya ya. Bagus. Itu kata thank you. Tolong tahan gambarnya. Ya. Lalu kemudian kata wisdom, hikmat. Indah molekulnya seperti itu. Lalu ada truth, kebenaran. Itu modelnya kayak gitu ya. Kayak matahari begitu ya. Indah molekulnya bentuk. Lalu kata eternal, abadi. Itu katanya lihat seperti cahaya di tangannya kayak matahari juga. Kata abadi seperti itu ya, kayak ada mahkotanya. Saya cuma kasih gambaran apa yang saya lihat. Lalu kata angel seperti itu. Jadi kayak warna angel. Lalu ada kata I love you. Itu ada kata daun bunga-bunganya. Indah kata I love you. Kata-kata yang baik, positif semua. Lalu kata peace, damai. Ada lihat kayak diamond, kayak diamond, kayak kristal peace itu. Ya kayak permata. Lihat itu peace, damai. Bentuk molekul kayak damai. Tapi ada kata you fool. Kamu bodoh. Bodoh. Kata bodoh itu lihat. Itu pusing bentuknya. Jadi kayak ada warna. Air tidak punya warna. Air itu ya bening begitu. Tapi begitu dikasih label. Ini belum berbicara berkata sama air loh. Ini baru cuma di letter kata you fool. Kamu bodoh. Itu kayak puting beliung. Kayak kusaran angin. Itu kayak pusing begitu, istilahnya muter-muter begitu, bodoh. Lalu ada kata ini, you make me sick. Lihat, kata-katanya kalau ada perjelas nanti ada screenshot di rumah ya, ada thread Anda lihat, itu kayak ada kuman-kuman di situ. Jadi kayak ada warna kuning-kuning lalu ada yang bergerak kayak kuman. Kalau Anda kasih label kejahatan, kebencian, jadinya kayak begitu. Lalu ada kata evil. Kejahatan, jahat. Lihat, itu seperti apa namanya, apa istilah itu, black hole. Seperti hitam, lalu ada lubang yang tanpa dasar. Lubang yang begitu sangat dalam, dasarnya nggak kelihatan. Itu kata evil, kata jahat atau kejahatan. Yang menunjuk pada si jahat. Lihat, tiba-tiba molekul air berbentuk seperti ini. Ini penyelidikan sains yang terbukti gitu loh. Cuman ditempel kata-kata gitu. Lalu ada kata yang berikutnya. Kata polluted water before prayer. Air tercemar sebelum didoakan. Air tercemar belum dimasak. Berarti air apa adanya. Air polusi sebelum didoakan. Itu modelnya kayak seperti itu. Ada kuman-kuman itu. Tapi lihat. Polluted water after prayer. Air tercemar setelah didoakan. Berubah jadi indah molekul. Ini yang kedua, gambar terakhir yang kedua itu berarti dikatakan dengan doa. Itu airnya berubah. Saya sangat merenungkan, menikmati, memikirkan betul apa yang menjadi studi sains daripada Profesor Dr. Emoto ini saudara ya. Bahwa air itu setelah didoakan berubah jadi indah. Tadi yang tercemar seperti itu airnya. Kayak ada bakteri segala macam bergerak begitu. Tapi setelah didoakan after prayer berubah jadi kayak permata, kayak mahkota. Jadi molekulnya indah sekali, cantik sekali. Tadi saya udah bilang sama saudara, saya mau kaitkan dengan pribadi kita. Belum berperang dengan pergumulan, berperang dengan tubuh kita saja. Gambarannya paling kecil, skop yang paling kecil. Lihat, tubuh kita 70% terdiri dari air. Sekitar kita hirup oksigen, semuanya air. Aneh ya sebetulnya ya. Itu belum berkata, air itu kan tidak pernah menempuh dunia pendidikan. Nggak pernah belajar membaca bahasa Jepang. Tapi bisa mengerti, ngomongnya bagaimana ya. Bisa ngerti bahasa Jepang gitu loh. Nggak pernah belajar bahasa Jepang kan air itu. Tapi bisa mengerti bahasa isyarat. I love you, truth, kata eternal, kata wisdom, kata peace, tapi begitu kata you fool, kata tentang kebencian, kejahatan, itu tiba-tiba, makanya gini ya, singkatnya begini ya. Ketika Anda mengucapkan saya bodoh, atau Anda mengucapkan saya lemah, atau saya penakut, saya putus asa, atau Anda mengucapkan kata-kata kejahatan, Anda ada kejahatan, kebencian, dalam mulut kita, dalam pikiran kita baru memikirkan saja. Walaupun Anda gak usah nempel label kata kebencian, hate. Anda gak usah mikir kata-kata dengan label macam-macam. Apa yang Anda pikirkan, air di tubuh kita 70%, itu pasti bisa membaca itu. Makanya tanpa sadar, begitu kita memikirkan sesuatu ketakutan, memikirkan sesuatu kebencian, benci sama seseorang. Itu tanpa kita sadar,
semua tiba-tiba apa ya, metabolisme dalam tubuh ini berubah, tiba-tiba berubah. Karena tubuh kita itu air, molekulnya metabolisme berubah semua. Saya baru menyadari ini, iya ya. Tubuh kita pun tergantung dari yang kita pikirkan. Damainya hati kita tergantung kita pikirkan. Belum lagi kita berkata, itu baru mikir. Belum kita berkata kepada tubuh, belum lagi kita berkata kepada masalah. Kita skopnya bicara tentang kita itu menjadi seperti kita pikirkan. Hari ini apapun yang sedang Anda hadapi, mungkin masalahmu berat atau sakitmu berat. Saya boleh kasih pesan khusus ya. Ini saya pikir bukan mengada-ngada yang saya katakan. Medis mengatakan, orang-orang yang rohaniawan mengatakan, maaf ini saya katakan, seringkali orang kanker itu karena menyimpan kebencian. Masuk akal ya. Karena kebencian atau juga karena makan, bukan harus selalu kebencian, tapi juga karena faktor makanan juga bisa. Tapi kebanyakan karena kebencian, mikir benci sama ini nggak selesai, itu merubah molekul apa ya, semua unsur dalam tubuh kita tiba-tiba berubah dari yang kita pikirkan. Kalau Anda mau sembuh, ya pikirannya mesti sembuh. Tidak ada lagi pikiran kebencian sama seseorang, lepaskan pengampunan. Kebencian kepada suami, lepaskan kepada istri. Kebencian kepada siapa saja, kepada orang yang Anda kenal, lepaskan itu. Bebaskan pikiranmu, bersih dari macam kebencian, bersih dari si jahat pikiran. Pikirkan yang baik. Makanya Paulus kepada jemaat di Efesus sama Filipi itu pasal terakhir ya. Dia mengatakan suruh memikirkan yang manis, yang indah, kebajikan, sedap didengar, patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Nggak boleh mikir yang rugi, mikir bangkrut, mikir kalah, mikir kejahatan. Pikirkan semua yang manis. Karena kita menjadi seperti kita pikirkan. Berpikirlah, aku menang bersama Tuhan. Memang masalahku besar, tapi Tuhanku lebih besar. Itu tertanam di pikiran kita. Itu menguasai pikiran kita. Benteng-benteng setan, benteng pikiran kita hancurkan, kita taklukkan bersama pikiran Kristus. Makanya betapa pentingnya firman Allah. Sebab firman Allah pikiran Kristus. Kalau Anda malas dengar firman, Anda malas baca firman, bagaimana kita bisa menang? Benteng pikiran yang tidak sejalan dengan pikiran Kristus itu hanya hancur oleh firman. Selalu ingat kembali pada firman. Firman Tuhan berkata begini. Firman Tuhan berkata, dia kekuatanku, dia ketenanganku, dia kemenanganku. Lawan balik dengan pikiran Kristus. Pikiran kita hari ini mesti tunduk pada pikiran Kristus. Karena kita menjadi seperti yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir, aku menang bersama Tuhan, Anda pasti menang. Anda boleh berpikir, ada jalan keluar. Karena Tuhan semuanya melihat juga di pikiran, di hati kita. Yang kita pikirkan di hati kita. Saya percaya. Tidak ada yang kalah, semuanya sembuh, semuanya sehat, semuanya mengalami kemenangan, semuanya mengalami mujizat, semuanya mengalami keajaiban. Berdasarkan yang kita pikirkan, pikirkan Tuhan dan firman-Nya, kita menang bersama dengan Dia. Mari kita sama-sama berdoa menyembah Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang
Mari angkat tangan kita. Dengan iman kita berdoa. Saya mau berdoa buat saudara. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu ada untuk hidup kami. Selalu setia menemani hidup kami. Tak pernah sedetik pun sekalipun kau tinggalkan kami. Dan itu kau firmankan buat setiap kami. Itulah pikiran Kristus yang ada dalam pikiran kami. Meskipun situasi tidak ada dasar untuk kami berharap. Tapi kami tetap memandang kepadamu. Engkau lebih besar, engkau setia. Engkau tak pernah tinggalkan kami, kuasamu jauh lebih dahsyat. Biarlah benteng-benteng pikiran yang menentang pikiran Kristus kami bisa taklukkan. Pikiran Kristus yang kami percaya. Pikiran Kristus yang kami pegang sebagai iman pengharapan kami. Bahwa engkau dahsyat. Engkau sanggup memberi jalan keluar. Engkau sanggup memberikan kemenangan seberat apapun masalah kami. Engkau sanggup menyembuhkan seberat apapun penyakit kami. Biarlah kami pikirkan adalah engkau penyembuh. Engkau dahsyat, engkau ajaib. Engkau pemberi jalan keluar. Engkau sumber mujizat kami. Biarlah kami hanya memikirkan hal-hal yang manis, yang indah, kebajikan, patut dipuji. Kami pikirkan semuanya itu. Karena ternyata kami menjadi seperti kami pikirkan. Seperti pikiran Kristus yang memenuhi pikiran kami. Hamba-Mu berdoa, setiap pikiran-pikiran yang tidak jelas, yang penuh dengan kelam, kabut, kekalutan, dibersihkan oleh pikiran Kristus, dicuci bersih oleh mesin cuci. Itulah kuasa firman Allah. Pikiran Kristus menyucikan pikiran kami. Yang jahat, yang kotor, yang tidak berkenan, dicuci bersih dengan kuasa firman. Itulah kuasa Kristus yang ajaib. Haleluya. Kami percaya kami akan jadi seperti kami pikirkan. Sehat, sembuh, diberkati. Ada jalan keluar, ada mujizat, ada keajaiban, ada rezeki, ada berkat berkelimpahan. Sekali diberkati, terus diberkati, dipeliharakan oleh Allah. Dipenuhi dengan pikiran Kristus, dipenuhi dengan kuasa pikiran Allah. Terima kasih Bapa. Langkah kami langkah besar, langkah kami langkah kemenangan. Ada Kristus yang bersama dengan kami. Terutama yang sakit, semuanya dikendalikan di pikirannya. Karena metabolisme tubuh kami 70% air, tergantung perkataan iman kami. Kami semuanya sehat, diberkati Tuhan tubuh kami. Dibersihkan tubuh kami dari sakit penyakit yang ada. Terima kasih Bapak, Engkau baik. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau bekerja dengan nyata atas setiap umat-Mu. Biarlah apa yang Engkau firmankan, kami alami nyata dalam hidup kami. Berkatilah umat-Mu beraktivitas sepanjang hari ini. Aktivitas yang diberkati dengan rezeki yang berkelimpahan. Indonesia bangsa kami diberkati Tuhan. Kota Jombang kami lepaskan berkat, diberkati Tuhan. Kota-kota di mana umat-Mu tinggal juga diberkati Tuhan dengan shalom, damai, sukacita Allah. Angkat tangan saudara, terima berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itulah berkat yang berkelimpahan dari Tuhan Yesus Kristus. Sekarang turunlah memberkati rumah tangga saudara, pekerjaan saudara diberkati Tuhan, dilimpahkan dengan berkat yang luar biasa. Dan berkat dilimpahkan oleh Allah mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Dengan iman percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati saudara. Kita bertemu lagi besok dalam ibadah hari Minggu. Tuhan beserta, selamat beraktivitas, rezeki berkat Tuhan limpah atas saudara. Emmanuel. Haleluya.